Halo semua, balik lagi di RDCode ya, lanjut lagi di tutorial Tailwind dan Medium. Episode kali ini saya akan masuk ke bagian ini teman-teman yang paling bawah, yaitu saya menyebutnya bagian latest item ya, jadi item-item terakhir atau post terakhir, latest post ya, dimana nanti ada beberapa list dari post yang memang mungkin tadi ya, ini baru masuk lah atau baru dibuat. Nah selanjutnya dari segi yang ada di sini sih nggak terlalu kompleks juga, sama kayak trending post, dan juga di sini cuma ada tambahan, adanya thumbnail di sini, terus ada tag sama ada pilihan di bawah ini ya kan. Selanjutnya di bagian sebelah kanan ada discover, ini tag ya, teksnya itu bisa kita bisa klik, ini ada programming dan lain-lain. Di sini juga ada menu untuk terkait platformnya tersendiri. Oke. Di sini seperti biasa saya masih gunain avatar dari sini ya, dari NetGuru. Terus juga saya download beberapa thumbnail dari Unsplash. Oke, lanjut aja teman-teman. Nah, pertama-tama di sini ada tambahan data baru ya. Di sini ada yang namanya discover. Saya bikin array biasa JSON. Ini gunanya untuk nanti kita ngelooping teks yang ada di sini. Jadi kita nggak perlu bikin banyak atau mengulang komponen-komponennya. Kita cuma di looping aja di bagian untuk ininya ya, teksnya. Terus juga di bagian bawah ini saya juga bikin datanya, namanya menu di sini ya teman-teman, nanti juga di looping. Jadi kita mungkin banyak looping di episode ini ya. Terus yang terakhir ada post-post dari latest ya. Di sini saya bikin seperti dummy lah. Teman-teman juga mungkin bisa bikin, bisa di custom atau nyari di API yang tersedia ya. Ini saya cuma tambahan ada thumbnail, description sama tag ya, karena kita lihat tadi ya, kalau ditambahin ini ada perbedaan itu. Selanjutnya di bagian public juga tambahan thumbnail ini teman-teman, ada 10 thumbnail, dan di user juga ada 10, saya tambahin 4 file lagi. Sebelum kita bikin bagian latest item, di sini saya akan bikin komponen dulu di foldernya ya, items namanya. Terus dalam items ada trending dulu. Jadi untuk post yang trending.js ya, ini akan saya pindahkan ke sini teman-teman supaya nanti lebih mudah aja. Jadi sebagian yang ini ya, return, saya copy, saya bikin di sini. Ya, oke. Kalau misalnya udah, saya akan import juga beberapa hal kayak link dan image ya. Terus hal yang lain yang harus diganti adalah key di sini. Di sini kan saya tambahin props ya. Untuk yang trending ini harus diganti dulu ya teman-teman. Trending. Nah, semuanya ini harus diganti menjadi props ya. Oke. Kita coba save. Di sini juga akan saya tambahkan props.index. Sisanya itu sudah ya, karena ini adalah variabel yang kita bikin. Ini juga min read kita bikin. Nah, trending ini akan saya import di sini. Import trending item from components items / trending ya. Ini akan kita taruh di sini. Return langsung ini. Jangan lupa key-nya juga pindahin ke sini. Terus trendingnya kita split di sini, dan terakhir index sama dengan index. Oke, ini akan saya delete dulu. Jadi bentuknya adalah seperti ini teman-teman ya. Return trending item, key-nya ini. Nah, ini akan saya coba jadikan seperti ini. 80 ini. Sip. Oke, nah ini kita coba lihat dulu apakah masih jalan. Nah, ini masih jalan ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Di sini kita pakai komponen baru. Untuk buktinya kita coba kasih di sini ya, misalnya kasih komponen sendiri. Nah, bener ya. Jadi ini udah pakai komponen sendiri, jadinya ini sudah berhasil. Oke, ini ya untuk awalnya aja. Baru kita masuk ke section latest items. Pertama ini akan saya copy karena sama teman-teman strukturnya. Ada section, ada juga bagian dalamnya ya, sebagai container. Hanya saja kalau di section ini tidak ada border.
Oke, nah kita lihat dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian sini ya, ini ada dua nih. Bagian kiri ya, kiri itu latest item, bagian kanan adalah teksnya dan beberapa menu. Makanya di sini saya akan bikin dua komponen yang ada kontainernya ya. Pertama di sini adalah latest item, latest post. Yang di sini adalah text ya. Sehingga untuk kontainernya atau wrappernya saya akan pakai bentuknya flex dan kita kasih luasannya. Di sini full dulu. Terus flex kita kasih gap x 20. Ini agak jauh sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat di bagian sini ya, antara ini ke sini tuh jaraknya cukup jauh ya. Ini mungkin kurang dikit 24 mungkin. Nah, seginilah ya jaraknya. Terus selanjutnya juga masing-masing dari si item akan saya berikan luasnya. Luas itu berarti seperti ini maksudnya. Di bagian childnya, class name pertama akan saya kasih, kalau di sini w strip 2/3 ya. Kalau di sini w strip 1/3. Nah, kenapa seperti ini sebenarnya? Kalau kita lihat di bagian medium ini, saya akan mengatakan bahwa ini adalah dua bagian ini adalah setara dengan 2 kali yang ini gitu teman-teman ya. Jadi ini ada 2, ini ada 1 lah gitu. Jadi pembagiannya ada 3, cuma bagian si latest item itu ngambil 2 kolom, ini ngambil 1 ya. Makanya saya ngambilnya 2 sama 1. Jadi bentuknya seperti ini ya, latest post text ya kan. Nah, oke, ini akan saya coba komen dulu biar nggak pusing. Latest post ya. Terus yang kedua ini adalah text ya, seperti ini. Oke, nah walaupun ini sebenarnya komennya juga ini ya beda dari HTML biasa, nggak apa-apa. Nah, lanjut saya akan masuk ke bagian si discover dulu karena lebih mudah. Di sini saya akan coba pasang namanya h2 ya untuk judulnya, dan akan saya panggil kelas-kelas yang ada di trending on medium karena ini sama untuk jenisnya, ada uppercase, font bold dan lain-lain. Seperti ini teman-teman. Ya kan? Discover what matters. Kita lihat di sini. Nah, ini. Oke, nah yang kedua baru akan saya looping untuk pembuatan teksnya ini ya. Nah, kita coba pakai div sebagai kontainernya, kita pakai flex lagi ya. Terus di bawahnya baru ini akan saya import text from data / discover ya, walaupun agak beda ya teman-teman. Nah, di sini baru kita looping. Nah, kenapa kalau di sini kita tidak masukin mekanisme use effect di sini atau pakai use set? Nggak apa-apa sih teman-teman, karena kalau mau pakai juga bisa maksudnya. Karena kan bentuknya kalau teks ini kan tidak dinamis ya. Menurut saya ini lebih dinamisnya sedikit lah perubahannya, lebih sering berubah itu bagian postnya. Makanya di sini kita import sebagai JSON aja langsung di looping, tanpa harus ada proses get trending atau get text from database nya. Oke, sip. Kalau misalnya udah text.map, kita seperti biasa di sini ada tag ya. Terus saya akan coba return. Nah, returnnya ini saya akan pakai link ya. Pertama akan saya coba div dulu, saya tutup ya. Terus coba pakai link ya kan. Terus ada e-nya, dan di sini baru ada tag-nya ya. Untuk key-nya kita kasih sesuai tag aja, seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Sebentar, oh ada yang lupa. Ini harus pakai href, pakai pagar aja dulu, tambahin pas href. Ya kan, di sini udah ada nih, tuh nggak beraturan ya. Lanjutnya kita akan bikin beraturan. Nah, di sini
ketika kita kasih flex, di sini juga kita kasih flex wrap ya. Kita coba save. Nah, akan jadi lebih teratur. Terus saya akan bikin stylingnya seperti ini. Pertama, dari div ini class name-nya kita kasih padding dulu. PY-nya itu 3, PX-nya 1 ya. Ini jadinya nanti agak renggang. Nah, seperti ini teman-teman. Ya kan? Kalau udah, baru kita kasih border. Border, terus border style 200, cost style, slat. Maka akan jadi seperti ini ya. Bisa dilihat, oh ini kayaknya terbalik nih. PY3, PX3, apa PY1 ya. Nah, ini baru bener nih. Oke, nah ya kan. Selanjutnya, nah untuk ngasih spacing dari masing-masing ini, kita bisa pakai di kontainer, yaitu kasihnya gap aja. Misalnya gap 2. Nah, jadi ini kita kasih spacing untuk X dan Y-nya ya. Kalau biasanya teman-teman suka lihat saya pakainya gap X atau gap Y. Nah, ini kita langsung kasih spacing untuk dua-duanya, atas bawah kanan kiri. Kan, bisa lihat ya, udah mantep nih. Nah, ini discover-nya akan saya kasih margin bottom 2 aja. 2 atau 4 deh, ini kurang jauh nih. Ya, sip, 4 ya, ini udah. Nah, terus kita kasih color di sini itu kasih teksnya, teks apa ya, mungkin style juga, teks slat 400 ya, seperti ini. Wah, ini udah cukup mantep ya, udah cukup mirip lah ya. Oke, sip. Untuk bagian si teks sudah kelar. Nah, lanjut lagi ke bagian yang bawahnya, menunya. Sebenarnya sistemnya sama teman-teman. Di sini akan saya tambahin dulu bentuk yang sama ya. Terus akan saya import yang namanya menu from menu ya, menu.json. Terus kita looping di sini. Jangan lupa kita ganti ini jadi menu ya. Kita coba lihat. Di sini juga ada, cuman kan di sini nggak butuh ini ya teman-teman, nggak butuh apa, nggak butuh si border, makanya ini akan saya hapus. Mana border dan ini, sip. Oke, seperti ini ya. Dan paddingnya juga saya akan hapus bagian atas bawah, seperti ini aja, ya kan? Oke. Mungkin kalau kita lihat di sini kita kasih padding X aja ya, PX1 atau 2. PX2, oke. Nah, ini udah cukup. Nextnya baru kita kasih kayak divider ya di sini nih, kayak ada garis. Saya di sini akan coba pakai bentuknya seperti ini aja sih teman-teman. Kita pakai div ya. Dari div ini saya class name-nya tambahin mt4, terus border b, border style slat 200 ya kan, bisa dilihat. Nah, ini kurang nih, mx8 kok mx, sorry my atas bawah ya. Nah ya kan, atas bawah nih, sip. Kita coba lihat, kayaknya kurang ini, saya bikin sendiri aja ya. mt nya 8, mb nya itu 6 ya kan. Nah ini nih, kayak ini kelihatan sama. Dan bagian sebelah kanan berarti ini udah beres teman-teman ya. Kita masuk ke bagian si latest items.
ya kan, sip. Oke. Nah, lanjut ke latest post. Di sini bentuk cara dapetin datanya juga sama kayak get trending post. Makanya di sini saya akan coba bikin const latest post ya. Set latest post. Use state null ya. Terus di sini const get latest post, dan seperti biasa harusnya pada idealnya ini adalah koneksi atau ini fungsi untuk dapetin data-data latest dari si database ya kan. Tapi kalau misalnya dalam tutorial ini karena kita nggak pakai koneksi apapun, makanya saya cuma bikin semacam fungsi dummy untuk nge-get si latest post ya, dimana sebenarnya ini kita import dari sini. Import latest post from data latest post. Oke, di sini teman-teman ini dilakukan saat pertama kali di render ya, di use effects. Oke, ya kan? Nah, baru kita looping di bagian mana, di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, akan coba kita looping, dan jangan lupa harus kita kasih kondisi dulu ya kan. Kondisi dulu tuh if latest post and baru kita map ya, latest seperti ini. Coba kita return dulu, kita coba latest.title ya. Oke, ini benar ya, sudah masuk nih data-datanya. Kalau teman-teman lihat bentuk datanya itu tidak jauh berbeda dari trending ya, makanya di sini ada beberapa kayak username, title, avatar, dan lain-lain. Pokoknya kurang lebih sama kayak yang trending. Sip. Oke, baru kita bikin komponennya. Nah, ini juga sama. Ini akan saya bikin item baru ya, namanya itu latest ya .js seperti ini, latest, dimana nanti kita import di bagian sini seperti trending. Jadi import latest item from component items ya, latest. Di sini kita return ini, jangan lupa key-nya latest.id. Terus di sini apakah butuh index, dan nggak butuh ya, ini nggak butuh index, otomatis langsung aja kita passing si latestnya. Nah, teman-teman tahu kan kalau misalnya kita bentuknya seperti ini, berarti yang didapatkan sebagai props latest item adalah si bagian ininya ya, ID, username, group name, dan lain-lain. Kita pakai split operator. Oke, kalau misalnya udah, saya coba save dulu. Terus bagian latest ini ada props ya. Saya coba di sini props.username. Wah, ini udah ya teman-teman ya, ini udah bisa. Lanjut baru kita bikin bagian ininya. Pertama di sini ada name dan ini ya, ini sama persis kayak yang ada trending. Makanya di sini saya akan coba pakai ini yang sama. Bentuk yang sama dari si trending. Di trending itu di sini ya. Bukan trending itu yang bagian ini nih. Oke. Sebentar. Nah, jadi pertama saya lupa. Sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu strukturnya dari yang si latest post ya. Latest post kalau di sini dibagi dua teman-teman. Ada bagian kirinya itu mulai dari name, judul, deskripsi, dan lain-lain, dan di bagian kanan itu ada si thumbnail. Makanya di sini akan saya bagi dulu. Pertama itu div untuk konten ya.
Yang kedua div untuk thumbnail. Oke kan? Nah, kita masuk ke thumbnail dulu aja yang lebih mudah. Thumbnail ini dari dalamnya kita import image dan juga link mungkin nanti ya. Terus kita masukin bentuknya itu image seperti biasa, terus ada unoptimized, terus source-nya itu src-nya itu adalah props.thumbnail. Nah, ini tahu dari mana thumbnail? Seperti di data ya. Di sini ada namanya thumbnail ya teman-teman, yang mana nanti datanya itu udah tersedia di folder thumbnails ya. Terus yang kedua itu width-nya itu saya di sini kasih 200 pixel dan height-nya itu saya kasih 135 pixel ya. Terus alt-nya saya kasih aja props title aja ya. Terus layout-nya pakainya fix juga. Ini di optimize aja ternyata. Saya lupa kalau ini kan gambarnya thumbnail ya. Jadi thumbnail butuh kita optimize. Jadi ini dihilangkan. Dan yang terakhir pakai object fit. Object fit itu pakainya yang cover. Coba kita lihat dulu teman-teman. Ya kan? Ini udah nih. Ya kan? Harusnya bentuknya adalah kiri kanan ya, bukan atas bawah. Jadi di bagian ini kita kasih kelas dulu, flex teman-teman. Terus jangan lupa kita kasih gap X ya, 6. Nah ini ya 6 segini kira-kira ya cukup 6 atau 8 ya. Coba kita kasih 8 ya. Kayaknya 6 aja deh, kegedean. Oke, ini 6, sip. Terus baru di sini udah teratur ya. Karena ini margin bottomnya kita kasih aja sedikit. Mungkin berapa? Margin bottom 8 gitu. Ini agak kurang jauh sih. Coba saya kasih 2 kalinya aja, 16 ya. Nah, ini cukup lah. Oke. Ini sudah kita bentuk ya, kiri dan kanannya. Baru kita masukin data-data yang ada di sini, mulai dari username. Nah, username ini saya copy dari trending karena bentuknya sama ya. Kita copy yang ini aja teman-teman. Bentar, biar nggak bingung. Nah, segini ya. Item center, oke. Segini betul. Kita copy di latest. Up. Di bagian ini ya. Nah, di dalam seperti ini. Di sini props avatar, prop username ini coba kita save, harusnya sama karena datanya nggak terlalu beda. Nah, ini udah bener nih ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, terus kalau kita lihat ini kan bentuknya nggak ini ya, ada yang fotonya di sini, ada yang di sini. Jadi sisi kirinya itu nggak rata gitu. Nah, harusnya ini tuh si thumbnail dia ada di sebelah kanan. Pokoknya mau ini pendek, mau ini panjang, ini harusnya di sebelah kanan. Nah, gimana caranya? Kita kasih aja di wrapper si ini ya, si kata-kata atau si judul konten dan lain-lain. Kita kasih web full. Nah, kalau web full ini akan ngedorong si image itu ke sebelah kanan. Kita coba save. Nah, ini ya kan? Gitu. Kenapa dia langsung ke kanan? Karena gini, karena ini kan sebelah kiri itu dia ngambil width-nya full, sedangkan si image hanya punya width sebanyak 200 ini, ya kan? Nah, sisanya diambil oleh si bagian kiri ini. Oke. Sip. Lanjut di ini udah ya. Terus kita pakai title. Titelnya juga masih sama sih, nggak jauh beda. Pakai H3 titelnya. Di bagian kita masukin di bagian bawah ini ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini udah kayaknya lebih tinggi ya ininya ya. Kelasnya ya. Ini berapa coba pakai
teks 2XL. Oke, ini cukup nih 2XL ya. Ini juga kejauhan sih, ini agak ke bawah ya. Ini marginnya coba 2 aja. Ya, lumayan lah ini, nggak terlalu jauh. Oke, masuk ke yang selanjutnya adalah description. Description ini saya akan pakai paragraf aja. Ya. Kita pakai props dot description description. Nah, oke. Udah di sini, jangan lupa kita pakai item claim ya, class name-nya. Item claim, oke. Terus kita kasih warna juga text slate 500. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah. Terus untuk ukurannya ini juga sudah sesuai teman-teman. Jadi nggak usah kita otak-atik lagi. Kelas ini sudah cukup untuk si bagian title dan si description. Sip. Sudah ini. Terus kita baru main ke bawahnya sebagian sini ya. Nah, ini juga sama konsepnya, nggak jauh beda dari yang ada di trending. Saya akan copy dulu ininya ya teman-teman ya. Sampai bagian segini. Satu bagian aja nggak apa-apa, kita copy ke latest. Kita taruh di bawah ya. Kita coba save. Min-read-nya belum di-create ya. Kita bikin sama aja. Min-read-nya di latest juga. Props min-read ya. Oke. Kita coba save. Nah, ini udah sama ya, teman-teman ya. Kita kasih margin bottom di sini, coba kasihnya itu margin bottom 2 aja. Nah, ini lebih jauh. Nah, bentuknya kan sama ya, nggak jauh beda. Ini tinggal kita tambahin tag sama bagian kanan ini ya. Oke, yang pertama ini ada titik yang kedua, kita tambahkan dulu titik yang kedua ini setelah si min read ya. Oke, coba save. Nah, ini udah. Ini udah ada, oke. Nah, selanjutnya setelah si titik ini harusnya ada si tag ya. Di sini akan saya coba bikin pakai button aja atau pakai A ya. Ya, pakai link aja seperti biasa di sini. Akan saya kasih div. Di dalamnya ada link ya. Terus ada A juga. Nah, A-nya ini berisi props.tag ya. Tag ini kembali lagi data dari sini ya, ada di sini. Tag developer. Oke, di sini href jangan lupa kita kasih pagar aja dulu sama paste href ya. Kalau kita lihat bentuknya adalah seperti ini teman-teman ya. Oke, sip. Kalau udah baru kita kasih styling ya. Sebenarnya tagnya, ininya bisa sama kayak ini sih. Bentuknya? Coba kita pakai aja. Dari yang bagian si discover ini ya. Nah, ini kita copy. Di sini ya. Class name. Ya kan? Nah, hanya ada yang kurang. Yang kurang apa? Yang pertama kita kasih rounded full. Ya kan? Terus di sini kalau kita lihat dia bentuknya nggak pakai border, langsung aja dikasih background ya. Jadi border slate di sini akan saya ganti jadi BG slate 200 ya, bordernya nggak usah. Nah, untuk teksnya kita kasih lebih tebal. Text slate 500. Nah, kayak gini ya. Dan ini teksnya juga agak kecil sih teman-teman kayaknya. Sebentar. Saya coba masukin di sini teks mungkin MD gitu. Masih ke gedean, coba kita SM ya. SM ya, oke lah, bener. Nah, ini udah cukup.
SM sama ininya coba PX-nya 2 aja. PX buka bentar ya. Kalau tag SS kita coba ini kekecilan sih ya. Oke, ini tadi tetap SM, ini juga tetap 3, udah segini aja. Oke. Di sini kita lihat apalagi yang kurang. Nah, kalau di sini tagnya ini ketika di hover dia warna backgroundnya lebih tua. Di sini kita bisa kasih hover ya. Hover titik 2 BG slide-nya kita tambahin jadi 300. Save. Nah, ini udah kelihatan kan? Oke. Supaya transitionnya bagus, kita cari coba ya di sini yang namanya transition. Di sini ada beberapa, kita pakai aja yang transition colors. Ya, save ini panjang juga ya kelasnya. Nah, ini jadi lebih smooth lah ya. Oke, bagian tagnya udah. Tinggal kita bikin bagian sebelah kanan ini. Oke, yang pertama kan kita bikin bookmark dulu ya. Nah, seperti biasa saya akan pakai yang namanya div container, terus dalamnya ada image seperti icon ini ya. Kita copy aja. Terus kita coba lihat di bagian sini. Itu kita import bagian bookmark sebagai source-nya. Terus saya sudah mengukur height sama width itu 28 pixel ya. Di sini bookmark icon. Layout fix. Kita coba lihat. Ya kan? Udah nih. Nah, gimana ini supaya nge-push dia ada di bagian sebelah kiri ya, sebelah kanan sorry. Nah, ini kita taruh di setelah start. Terus kita kasih class name itu ML Auto, juga kursor pointer ya. Nah, ini udah nih. Jadi tadi kan kita pindahin ke ujung, terus kita kasih margin left auto, ya kan? Jadi dia agak pindah ke kanan. Selanjutnya untuk icon yang kedua adalah icon namanya dots, teman-teman. Saya sudah taruh di public ini ya, icon ada dots, ada bookmark, ya kan? Di sini kita kasih choice saja lah. Oke, nah untuk yang si dots ini kita jangan pakai ML auto, ya kan? Kita coba save dan dia sudah jadi seperti ini. Oke. Kalau dilihat ini sudah cukup sesuai ya apa yang ada di Medium. Next-nya itu apa? Next-nya adalah kita akan coba untuk ngebikin si bagian ini tuh responsif ya kan, karena di sini kita lihat teman-teman kalau di halaman Medium itu responsifnya adalah ketika di layar yang kecil si discover pindah di atas dan si latest item tetap di bawah. Oke, sip, kita akan coba bikin satu persatu. Dan satu lagi, kalau kita lihat ke bawah ini si bagian discover ini dia bentuknya adalah sticky ya tuh. Oke, makanya ini akan saya coba kasih dulu di bagian kanannya itu sticky-nya. Kalau ini udah temen ya, ini udah beres bagian latest item, tadi udah kita close, dan selanjutnya kita akan ngatur untuk responsif dan juga untuk sticky-nya. Pertama akan saya atur untuk bagian responsif dulu ya teman-teman. Jadi gini, kalau bagian responsifnya kan pertama dia kanan kiri ya, kanan kiri. Kedua, kalau misalnya kita lihat dalam responsif dia adanya di atas bawah ya. Jadi prinsip responsif yang akan saya terapkan adalah di bagian si kontainernya, di bagian sini ya. Nah, untuk di mobile saya akan pakai flex call, jadi kolom ya. Ini teman-teman lihat kalau kolom itu jadinya atas sama bawah ya. Ini si postnya, di bawah adalah si tagnya ya kan. Tapi ini harusnya di mobile. Nah, sehingga ketika saya masuk ke screen LG ya, di sini saya ngaturnya LG, maka di sini akan jadi flex row. Teman-teman ya, nih kalau teman-teman lihat nih,
Awalnya dia sekarang jadi row, kalau kita kecilin dia jadi si bagian ini ya, masih jadi column si flexnya. Terus untuk si masing-masing childnya ketika di mobile dia harusnya punya widthnya 100%. Jadi di sini akan saya tambahin width full di masing-masing childnya, width full, dan ketika LG baru dia punya luasan masing-masing ya. Kalau yang latest post punyanya 2/3, kalau di sini punya 1/3. Kita coba save. Nah, akan jadi seperti ini ya. Nah, mantap banget nih. Teman-teman bisa kelihatan ya. Untuk responsifnya itu sudah cukup untuk bagian pembagian size-nya ya. Oke, ini udah. Ini masih benar. Kita coba luasin dikit. Masuk sip. Nah, yang kedua adalah perbedaannya. Kalau di mobile ini jadi di atas ya. Jadi duluan. Tapi kalau di versi lebih besar screen-nya, ini yang duluan adalah yang ini ya. Kenapa duluan? Karena ada di kiri ya. Oke, nah jadi gini. Caranya adalah di bagian ini kita kasih order urutan ya. Pertama, kalau di screen-nya mobile, ini saya kasih order 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini saya kasih order 1. Kalau teman-teman lihat ini fungsinya apa? Nah, dia ngebalik gitu. Walaupun tadi si elemen ini ada pertama ya. Kan elemennya kan di sini ya, jadi yang pertama kan. Tadi supaya gampang. Nah, jadi kalau misalnya order ini menentukan dia di mana. Kalau misalnya dia nilainya lebih kecil, maka akan duluan. Yang mana duluan itu akan ada di kiri atau di paling atas. Ya. Nah, kalau saya balik, ini 1, ini 2, maka ini akan seperti posisi biasa. Ya kan? Nah, ini kita pakai nih. Jadi saat di screen mobile adalah bentuknya kayak gini kan di screen mobile ya. Nah, harusnya seperti ini. Nah, ya kan di atas ini. Ya. Nah, kalau di screen desktop yang besar harusnya sudah berganti, ini di kiri, ini di kanan ya. Makanya kita kasih LG, kita balikin. Order 2 di bawah, order 1 di atas. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, pindah ke atas kan. Kalau ini pindah ke kanan. Gitu ya. Nah, itu prinsipnya kita pakai order. Nextnya adalah ketika di bagian mobile, ini menu di bawah ini hilang nih teman-teman ya. Cuma ada bagian ini, ada bagian border. Nah, gimana caranya ya? Saya gampang. Seperti biasa, kalau misalnya berarti di bagian ini, di bagian menu ya, awalnya kita kasih hidden, dan kedua kita kasih displaynya ketika LG itu flex ya, seperti ini. Coba kita kecilin. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ininya hilang ya, hilang nih bagian menunya ya kan. Kalau tadi saya coba ulangi ya, saya save. Nah, ini masih ada nih. Kita coba hilangkan tadi dengan cara kasih hidden di mobile. Pas masuk screen LG, kita kasih flex. Nah, ya kan. Terus ini juga agak ini ya, bagian margin bottomnya akan saya besarkan juga. Jadi untuk di mobile saya kasih 10 atau 12 mungkin ya, MB-nya. Dan ketika LG baru dikasih 6. Nah, ini lebih besar ya. Nah, sip. Oke teman-teman, untuk bagian latest item ini, untuk responsifnya udah cukup bagus. Kalau saya coba lagi, lihat ketika saya refresh dulu ya. Ketika di screen LG ya, bentuk kayak gini, semua lengkap. Dan ketika di bagian mobile, ini bentuknya discover dulu, baru adalah yang latest item. Ya kan? Wah, mantap banget nih. Oke. Nextnya adalah tinggal kita tambahkan sticky ya, karena kalau kita lihat di sini adalah dia sticky. Nah, pertama cara bikin dia sticky untuk bagian
Si kategori adalah pertama akan saya kasih ini dulu LG sticky ya. Kenapa pas di LG? Karena memang LG-nya itu ketika sticky-nya ketika tampilannya di LG ya, bukan di mobile ya kan. Nah, terus yang kedua akan saya kasih LG juga self start ya. Jadi kalau misalnya untuk child yang dia flex, kalau mau di sticky jangan lupa dikasih self start teman-teman. Saya coba save ya. Ini artinya apa? Jadi kita ngasih style di komponen ini sebelah kanan itu save itemnya tuh start. Sebentar, ini yang salah. Kayaknya bukan di sini, berarti di bagian atas ya. Di sini nih. Oke, kan? Lagi save saya sticky. Nah, jadi kalau misalnya sticky itu dia head-nya itu nggak boleh auto. Head-nya itu harus fix, ya kan? Makanya kita kasih self start di sini. Jadi dia hanya punya head-nya sepanjang ini aja, ya kan? Nah, kalau coba ini kita uncheck ya, teman-teman bisa lihat ini head-nya tuh panjang banget ngikutin elemen yang ada di kiri, ya kan? Nah, tapi kalau kita kasih line save, baru ini dia punya head yang fix. Nah, ini yang bikin dia bisa sticky. Nah, setelah ini baru kita kasih ininya, topnya. Jadi kalau sticky ini, kalau kita nggak kasih position topnya gitu, itu nggak akan sticky. Makanya sini kita kasih top dulu. Saya coba 10% ya. Nah, ini kan udah cocok nih. Mungkin 10 apa 12 kali ya. Karena ini atasnya masih kurang bagus, kurang jauh. 12%. Oke. Nah, ini udah mantap nih teman-teman. Jadi untuk di Tailwind itu kalau top itu dia, kalau top itu nggak ada yang bentuknya persen ya. Ada nih, ada top. Tapi ya mungkin nggak bisa terlalu custom juga ya. Makanya di sini kalau bagian topnya saya tambahin di sini sendiri style. Topnya itu 12%. Save. Coba kita refresh teman-teman. Nah, mantep banget ya. Ini udah jadi untuk bagian si discovery. Ini kejauhan 11% aja kayaknya. Nah, oke. Sip teman-teman. Kalau kita recap dulu bagian latest item ya. Ini kita udah bikin sesuai dengan yang ada di Medium. Kita sudah terapkan juga responsif dan juga si sticky bagian kanan ini ya. Coba akan kita lihat di bagian mobile responsifnya, bentuknya jadi seperti ini ya. Ini di atas dan ini di bawah. Oke. Untuk bagian latest item sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan bisa teman-teman ikuti ya. Tidak terlalu harapannya tidak terlalu membingungkan ya dari tadi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin dan bisa memahami yang saya jelaskan. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.